Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fatur Rahman dengan nomor induk mahasiswa 2001 10 10 10 50. Di sini saya membuat sebuah bahasan eh, tentang komen kritis fenomena budaya akhir-akhir ini untuk memenuhi tugas UAS saya dari mata kuliah Teori Kebudayaan dari MEM Irana. Oke, di sini saya akan membahas tentang kesetaraan gender dan gender bias dan hal-hal yang berkaitan dengan gender. Pertama, kita harus memahami dulu apa itu kesetaraan gender. Kesetaraan gender bisa kita bilang sebagai sebuah pembagian tugas yang adil antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya itu tugas dalam ini ya, dalam hidup. Misal ada sebuah keluarga yang pasangannya jelas laki-laki dan perempuan ya, yang jelas ya. Itu peran tugas dalam keluarga tersebut antara si istri dan si suami itu haruslah adil begitu, tidak memberatkan salah satunya dan juga tidak memberatkan pihak yang lain lagi dari keduanya begitu. Karena kenapa kayak saya bilang seperti itu, karena seringkali kita menemui hal atau kejadian di antara peran dalam keluarga itu yang memberatkan salah satunya, begitu pihak perempuan ataupun pihak laki-laki, dan kebanyakan itu terjadi pada pihak perempuan. Nah, perempuan itu di mata masyarakat, bagaimana ya, peran perempuan di mata masyarakat itu pada umumnya mereka itu hanya bisa mengasuh anak, dan semua pekerjaan rumah, semua yang berkaitan dengan anak itu urusannya perempuan begitu, dan urusannya laki-laki itu hanya bekerja saja. Ya meskipun kita tidak bisa mengatakan itu hanya ya, karena bekerja juga seharian juga melelahkan tentunya, tapi menurut saya itu pembagian tugas yang sangat tidak wajar gitu. Jika laki-laki hendak melakukan pekerjaan yang semestinya dilakukan oleh istrinya, itu malah dianggap sebagai hal yang tabu dalam masyarakat. Dan hal-hal seperti itulah yang bikin kesetaraan gender itu hilang gitu. Sebenarnya kalau kita mau mengkritisinya, pemikiran-pemikiran yang dianggap tabu gitu, seperti suami yang nyuci piring, bantu-bantu istri di rumahnya, itu kan dianggap tabu. Itu asalnya itu dari pemikiran orang-orang tua kita, orang-orang kita yang sebelumnya gitu. Jadi bisa dibilang mereka itu menyalahpahami arti dari kodrat wanita itu sendiri gitu, dan tentunya kodrat laki-laki itu. Seakan-akan tugas rumah tangga itu dianggap kodrat gitu bagi wanita, sehingga itu sudah kewajibannya wanita, dan kalau kewajiban wanita itu malah dikerjakan laki-laki, itu jelas dianggap tabu. Nah seperti itu, padahal kan kodratnya wanita kan hanya seperti hamil, melahirkan, dan menyusui. Nah kesalahannya mungkin di sana gitu. Kodrat wanita itu berkaitan dengan hak asuh anak gitu, asuh anak lah pokoknya ya, dan itu identik dengan pekerjaan rumah gitu, sehingga mereka itu menganggap kalau pekerjaan rumah itu semuanya juga diwajibkan juga, seakan-akan itu udah jadi kodratnya, padahal bukan gitu. Seharusnya hal-hal yang seperti itu tidak bisa dibebankan dan tidak bisa diwajibkan kepada wanita saja gitu, dan juga sebaliknya tidak bisa juga dibebankan sepenuhnya pada laki-laki. Peran laki-laki di situ dalam sebuah keluarga harusnya bisa membantu gitu, bukan menanggung, yang tapi membantu istrinya gitu. Dan hal-hal yang seperti itu gak cuma terjadi di keluarga saja gitu, pandangan-pandangan seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan anak pun. Anak-anak kita udah dididik sejak kecil itu, kalau cewek ya ayo kerja di dapur gitu, masak di dapur sama mama. Kalau cowok ya bantu ayah gitu di ladang, ngapain gitu. Seperti seakan-akan kita itu anak kecil udah didoktrin gitu sama kita, kalau bagian tugas di perempuan itu ini dan laki-laki itu ini, dan kalian nggak bisa saling tukar tugas, ikut campur, itu nggak bisa gitu. Ini kan kita bicara di kehidupan sehari-hari ya, seperti dalam kelas misalnya, itu pada umumnya orang-orang atau guru-guru pun itu menganggap kalau
perempuan itu identik dengan anak-anak yang pintar, dan laki-laki itu identik dengan anak-anak yang bodoh gitu. Meskipun pada kenyataannya memang lebih banyak atau rata-rata yang yang pintar di dalam sebuah kelas itu anak-anak perempuan ya, tapi kan kita gak bisa gitu ini mengatakan hal yang mutlak akan hal tersebut gitu. Sama juga kalau laki-laki nangis itu dianggap gak, gak wajar lah, gak gentleman gitu. Padahal nangis itu kan bukan, gak ada sangkut pautnya sama itu cuma uh, kita itu sebagai manusia juga bisa gitu, laki-laki juga manusia itu, untuk meluapkan emosi kita dengan cara nangis ya. Kalau wanita nangis dianggap wajar, itu kan gak berimbang gitu yang seperti itu. Dan lagi dalam hal pekerjaan juga ya, banyak dari kita itu di hidup kita itu menganggap kalau kesetaraan gender itu haruslah apa yang dilakukan laki-laki juga boleh dilakukan oleh perempuan. Nah, kurang lebih seperti itulah kasarnya. Padahal kita sebenarnya nggak bisa gitu seperti itu. Ya oke, kita berbicara tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tapi ada tempatnya gitu. Semua hal dalam dunia ini ada tempatnya gitu. Gak semua yang dilakukan laki-laki bisa juga dilakukan perempuan gitu. Bahkan dalam sebuah jurnal saya pernah membaca itu, dia mengatakan kalau perempuan juga bisa kok melakukan pekerjaan-pekerjaan berat yang dilakukan laki-laki ya. Tapi menurut saya itu sangat tidak masuk akal gitu. Kita gak bisa lah mengelak kalau kekuatan laki-laki dan perempuan itu memang udah dari lahir, ya udah memang rata-rata lebih kuat laki-laki gitu. Jadi misal pekerjaan seperti kuli bangunan gitu, masa wanita mau nuntut ayo aku harus setara dong, wanita juga boleh dong kerja di sebagai kuli bangunan gitu, kan nggak bisa gitu. Laki-laki gali sumur, masa wanita juga mau memperjuangkan pekerjaan yang seperti itu lah. Perempuan bisa juga dong gali sumur, kan nggak bisa gitu, gak bisa seperti itu. Jadi semua hal itu ada tempatnya gitu, dan penyetaraan gender tersebut itu bisa setara apabila tempat-tempat yang semestinya itu ditempati gitu. Jadi gak sampai berlebihan gitu, tetap ada batasnya. Bahkan dalam kompetisi sebuah ini ya, apa ya, seni bela diri gitu, itu dibedakan antara perempuan dan laki-laki, juga disatukan. Kalau memang kita nyari kesetaraan, kenapa gak disatukan aja? Oh, cowok bisa bertarung, cewek juga bisa bertarung dong, ayo dah baku hantam antara cowok dan cewek dalam satu ring. Gak bisa, tetap dibedakan gitu. Ada kelas yang untuk cowok, ada kelas yang untuk cewek. Nah, jadi semua hal dalam dunia ini itu ada tempatnya gitu. Gak bisa kita nerobos batas dari kehidupan gitu. Dan kunci untuk agar tidak terjadi penyelewangan dalam kesetaraan gender, ya kita harus sadar diri gitu. Ini sebagai manusia itu harus sadar diri, sebagai laki-laki dan perempuan itu sadar diri, yang mana tugas saya, yang mana tugas laki-laki, dan mana tugas perempuan, seperti itu. Jangan merasa apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki juga bisa dilakukan perempuan. Ya gak bisa gitu, gak bisa semuanya itu bisa dilakukan oleh perempuan gitu, yang dilakukan oleh laki-laki. Semua tetap ada tempatnya. Jadi pada intinya kita bicarakan saja dengan siapapun itu, antara laki-laki dan perempuan, kita komunikasikan saja, ini tugas kamu, ini tugas aku, ayo bareng-bareng. Misal salah satunya yang cowok pengen bantu yang cewek, suami ingin bantu istrinya, oke gitu, tapi jangan sampai melimpahkan itu semuanya pada salah satu pihak gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya pemikiran dari saya untuk tugas UAS teori kebudayaan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.